Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam chemistry, tetap semangat untuk meraih mimpi. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu persamaan laju reaksi. Yang pertama, laju reaksi sangat bergantung pada konsentrasi reaksi, di mana hubungan laju reaksi dan konsentrasi reaksi ini dapat kita nyatakan melalui persamaan laju reaksi. Misalnya kita mempunyai suatu reaksi yaitu Pa plus Qb menjadi Rc plus Sd. Persamaannya dapat kita rumuskan menjadi rumusan umum, yaitu V sama dengan K kali siku A pangkat M siku B pangkat N, di mana V merupakan laju reaksi dengan satuan molar per detik, K merupakan tetapan laju reaksi, kurung siku A merupakan konsentrasi zat A dengan satuan mol per liter, kurung siku B merupakan konsentrasi zat B dengan satuan mol per liter, pangkat M dan N merupakan order reaksi. M merupakan order reaksi terhadap zat A, sedangkan N merupakan order reaksi terhadap zat B, di mana M plus N merupakan order reaksi total. Apa itu order reaksi? Order reaksi tidak sama dengan koefisien reaksi. Order reaksi merupakan besarnya pengaruh konsentrasi reaksi pada laju reaksi. Jadi order reaksi akan mempengaruhi besarnya laju reaksi. Order yang sering kita pakai pada reaksi kimia yaitu order reaksi 0, order reaksi 1, dan order reaksi 2. Pertama, kita akan menjelaskan mengenai order reaksi 0. Order reaksi 0 yaitu besarnya laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaksinya. Jadi konsentrasi reaksi tidak berpengaruh terhadap laju reaksi. Seberapapun peningkatan konsentrasi reaksi tidak akan mempengaruhi besarnya laju reaksi. Sehingga dapat kita lihat grafiknya di mana konsentrasi bertambah namun laju reaksi tetap stabil, tidak mengalami penurunan maupun mengalami peningkatan. Kita dapat menuliskan rumus laju reaksi dengan order 0 sebagai berikut. V sama dengan K kurung siku konsentrasi dipangkatkan dengan 0. Selanjutnya yaitu order reaksi 1. Order reaksi 1 merupakan besarnya laju reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi reaksi. Dapat kita lihat grafiknya di mana konsentrasi berbanding lurus dengan laju reaksi. Misalnya kita memiliki 1 molar, maka laju reaksinya 1 kali laju reaksi pertama. Apabila kita meningkatkan konsentrasi menjadi 2 molar, maka laju reaksi kita pangkatkan 2 pangkatkan 1 sama dengan 2 kali laju reaksi yang awal. Apabila kita naikkan konsentrasi menjadi 3 molar, maka laju reaksi akan meningkat, yaitu 3 pangkat 1 sama dengan 3 kali laju reaksi yang awal. Kita dapat menuliskan rumus laju reaksi dengan order 1 sebagai berikut. F sama dengan K kurung siku konsentrasi dipangkatkan dengan 1. Selanjutnya yaitu order reaksi 2, merupakan besarnya laju reaksi pangkat 2 dari peningkatan reaksinya. Kita dapat menggambarkan sebagai grafik sebagai berikut ini. Misalnya ketika kita mempunyai 1 molar konsentrasi 1 molar, maka laju reaksi kita 1 dipangkatkan 2, hasilnya tetap 1 kali laju reaksi awal. Apabila kita menaikkan konsentrasi menjadi 2 molar, maka 2 dipangkatkan 2, hasilnya yaitu 4 kali laju reaksi yang awal. Apabila kita naikkan lagi konsentrasi 3 kali 3 pangkat 2, yaitu 9
kali 2 kali laju reaksi yang awal. Kita dapat menuliskan rumus laju reaksi sebagai berikut ini. V sama dengan K kali konsentrasi dipangkatkan dengan 2. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan persamaan laju reaksi? Persamaan laju reaksi tidak dapat kita tentukan dengan hanya melihat reaksinya, tetapi menentukan rumus persamaan laju reaksi kita harus berdasarkan percobaan atau eksperimen yang telah dilakukan. Yang kedua, konsentrasi awal salah satu reaksi dibuat tetap, sedangkan konsentrasi awal reaksi yang lainnya dibuat bervariasi atau dapat berubah. Dan yang selanjutnya, konsentrasi yang bervariasi berubah merupakan konsentrasi senyawa yang akan dicari ordernya. Agar tidak bingung, mari kita melakukan satu contoh soal. Misalnya, salah satu reaksi gas yang terjadi dalam kendaraan adalah NO2 ditambah CO menjadi NO2 plus CO2. Jika diketahui data eksperimen laju reaksi seperti pada tabel, tentukan A. order reaksi NO2 dan CO, dan yang B. persamaan laju reaksinya. Yang pertama, kita sudah mengetahui tabel percobaannya. Selanjutnya, yang pertama kita harus menuliskan persamaan laju reaksi. V sama dengan K kali kurung siku NO2 dengan pangkat M, yaitu order NO yang akan kita cari nanti, dikalikan konsentrasi CO pangkat N, order reaksi CO yang akan kita cari. Selanjutnya untuk yang pertama kita akan menentukan order NO2. Apabila kita ingin menentukan order NO2, kita harus menggunakan data percobaan dengan konsentrasi CO tetap, yaitu kita lihat konsentrasi CO yang tetap merupakan tabel 1 dan 2, dan NO harus berubah, konsentrasi NO berubah, maka kita mengambil data percobaan 1 dan percobaan 2. Selanjutnya kita bandingkan data percobaan 1 dan 2. Laju reaksi 2 dibandingkan dengan laju reaksi 1 sama dengan K kali konsentrasi NO2 pangkat 2 data percobaan 2 dikalikan konsentrasi CO pangkat N data percobaan 2 dibagi dengan K kali NO pangkat M percobaan 1 dikalikan CO pangkat N percobaan 1. Karena harga K dan konsentrasi CO sama, maka kita dapat coret-coret sehingga kita hasilkan laju reaksi, dan sehingga kita ketahui perbandingan laju reaksi 2 dan laju reaksi 1 dan konsentrasi NO2 pangkat M dan NO2 pangkat M. Selanjutnya kita bagi menghasilkan 16 pangkat 4 per M. M ini kita perkecil bagaimana M pangkat berapa menghasilkan N, maka M yaitu 2, maka order reaksi NO2 yaitu adalah 2. Selanjutnya langkah ketiga, menentukan order reaksi CO. Apabila kita menentukan order CO, maka kita harus mencari harga NO yang tetap dan CO yang berubah. NO yang tetap yaitu adalah data 1 dan data 3. Maka kita harus mengambil data nomor 1 dan data nomor 3. Kita bandingkan seperti yang awal. Laju reaksi 3 dibandingkan dengan laju reaksi 1. Laju reaksi 3 yaitu K kali NO2 pangkat M
data percobaan 3 dikalikan CO pangkat N data percobaan 3. Kemudian dibagi dengan K kali NO pangkat M data percobaan 1 dikalikan CO pangkat N data percobaan 1. Sehingga kita, karena harga K dan harga NO2 itu data percobaan 3 dan data percobaan 1 sama, maka kita dapat mencoretnya, sehingga kita masih memiliki data laju reaksi laju reaksi 3 dibagi laju reaksi 2, sehingga kita memperoleh 1. Laju reaksi dibagi 1, 2 pangkat N, sehingga 2 pangkat berapa menghasilkan 1, yaitu 2 pangkat 0 akan menghasilkan 1, sehingga order reaksi CO adalah 0. Jadi order total reaksi yaitu 2 ditambah 0 sama dengan 2, sehingga kita memperoleh persamaan laju reaksi sebagai V sama dengan K dikali kurung siku NO2 pangkat 2 dikalikan kurung siku CO pangkat 0. Karena konsentrasi CO pangkat 0, sehingga kita bisa menghilangkan konsentrasi CO pangkat 0, sehingga dapat ditulis dengan V sama dengan K kali kurung siku NO2 dikalikan 2. Jadi persamaan laju reaksi dari soal tersebut yaitu V sama dengan K kali kurung siku NO2 pangkat 2. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.